Ketika kami berjamaah di rumah, setelah selesai sholat, saya bersalaman dengan istri. Jika saya ingin tadarus Quran, apakah harus berwuduk lagi? Mazhab Syafi'i berwuduk lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya makmum mencium imam? Bagaimana boleh? Rupanya ini maksudnya. Makmumnya istri dia, ciumnya imam. Imamnya suami dia. Inilah fenomena corona. Ada makmum mencium imam. Wuduknya batal menurut mazhab Syafi'i. Nanti kalau mau baca Quran, wuduk sekali lagi. Air banyak, apa pula salah. Tapi kawan saya nggak wuduk, Pak Ustadz. Maliki. Mazhab Maliki tak batal. Kecuali ada sahwat. Kalau sahwat batal. Abang kok nggak wudhu lagi? Aku tak bersahwat nengok kau. Nengok kawan kau yang bersahwat gitu. Kalau Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi bersahwat tak batal, tak bersahwat tak batal. Yang paling ketat mazhab Syafi'i. Bersahwat tak bersahwat batal. Yang pertengahan Maliki. Bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Hanafi paling longgar. Tak bersahwat tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuh kulit, tapi maaf jima. Jima baru batal. Jadi kalau bapak pakai mazhab Syafi'i batal, habis itu wuduk lagi. Demi kau adinda, biarlah abang berwuduk lagi. Dari Ibu Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di bulan puasa orang sudah meninggal dunia itu datang ke rumahnya? Ibu Astuti, kalau mau tahu cerita tentang roh dari A sampai Z selengkap-lengkapnya, beli 2 judul buku Ibu Astuti. Yang pertama buku judulnya ROH, Roh. Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak. Roh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitabnya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada sama kami. Imam Al-Qurtubi. Judul bukunya At-Tazkirah. Inilah 2 buku terlengkap tentang roh. Jadi Ibu Astuti, roh itu tempatnya 2. Yang pertama, roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Yang kedua, roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga, Allah kuasa mengembalikan roh itu masuk ke dalam jasad untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur. Dan Allah kuasa pula untuk menempatkan roh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi, apakah mungkin roh itu pulang ke rumah? Bisa saja. Kalau Allah kuasa. Tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku-ngaku melihat itu, melihat ini. Pokoknya kita yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh ulisan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Saya ulang, ruh tempatnya yang baik-baik Illiyin, yang jahat-jahat Sijjin. Ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan rahmat. Dan ada juga kuasa Allah untuk menempatkan ruh di suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana zam-zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustadz, pakai, bisa dipakai. Dari Muse, Ustadz, apa hukum berlebihan berkumur-kumur ketika puasa karena gigi gusi berdarah? Kalau gusi berdarah, ludah saja.
tuh. Berdarah lagi, tuh. Berdarah lagi, tuh. Kering dia insyaallah. Kalau berkumur-kumur, yang tidak boleh itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya dari pagi subuh sampai ke maghrib, sebelum azan subuh tuh gosok gigi. Habis sahur, sebelum azan subuh tuh gosok gigi bersih, lama-lama supaya bersih. Habis itu udah. Karena kalau masuk air nih datang was-was, datang tetelan agak. Sebaiknya hindari. Ludahkan saja, ludah. Kumur-kumur boleh, tak masalah. Tapi jangan sampai ghulu, berlampau sampai masuk. Nauzubillah. Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat? Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian mahkota dari wali santri, dari anak murid nomor 1 ke wali santri. Menangislah ibunya. Habis selesai datang wartawan. Ibu tadi haru waktu anaknya masangkan mahkota itu karena nanti di surga dipasangkan mahkota. Uang sekolahnya mah. Itu salah satunya, Pak. Bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Apakah amalan itu saja? Tidak. Amalan yang lain. Amalan bersedekah, membangun masjid. Enaknya punya anak soleh, semua amalan anak itu diterima orang tua. Menyantuni anak yatim. Anak itu soleh bisa memberikan syafaat, karena ada syafaat orang beriman. Jadi tidak hanya menghafal Quran. Itulah gaji kita malam ini. Subhanakallah, besok kita akan baca, kita akan bahas stasiun ke-34, firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman itu dia memandang dengan pandangan Allah. Sampai jumpa besok. Kita tutup dengan doa buat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.